tentang berbagai nasihat. Kalau di dalam SJD diberi judul bertanggung jawab dalam kebajikan dan kebijaksanaan. Tentang nasihat. Ini tidak terlepas di dalam kehidupan kita sebagai orang tua. Tentunya sering kita memberikan nasihat-nasihat kepada anak. Dan nasihat itu mestinya supaya anak kelak akan menjadi anak yang baik, anak yang patuh kepada orang tua, kepada agama dan bangsa. Itu saya yakin semua orang tua menginginkan hal itu terjadi. Dan pada saat ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Amsal 6 ayat 1-3 yang menjadi bahan renungan kita merupakan nasihat-nasihat tentang kehidupan orang yang menjadi penanggung, ya. Menjadi penanggung. Jadi Amsal menyarankan supaya orang-orang Israel ketika itu mampu menghindari tanggungan utang kepada orang lain. Begitulah kira-kira jelasnya demikian. Karena apa hal itu terjadi? Karena ketika itu mungkin Salomo melihat masyarakat Israel penuh dengan masalah, penuh dengan tipu daya karena atas kehidupan yang bermalas-malasan, sehingga banyak kejadian-kejadian yang tidak diinginkan oleh Salomo ketika itu. Maka Salomo mengangkat melalui Amsalnya untuk memberikan nasihat-nasihat kepada orang banyak, dan ia mengutamakan saya memberi nasihat kepada anaknya tentang utang piutang yang terjadi di masa itu. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kondisi yang dialami si anak ketika itu terletak pada ayat 1 dan 2. Di sana telah dinyatakan menjadi penanggung sesamanya dan terjerat di dalam perkataan mulutmu dan tertangkap dalam perkataan mulutmu. Di mana ungkapan ini penanggung sesama itu adalah sejajar dengan membuat persetujuan di dalam kemufakatan. Dan hal itu akan merugikan salah satu pihak jikalau tidak bisa melaksanakan dengan baik apa yang telah disepakati. Misalnya begini Bapak Ibu, kami mempunyai beban hidup yang berat dan kami datang ke rumah Pak Manalu mohon pinjaman, misalnya ya. Dan Pak Manalu kebetulan nggak ada uang. Dan Bapak Manalu menunjukkan sanalah ke tempat Pak Westi, di sana ada uang, pinjaman sana. Dan saya sendiri menyatakan bahwa kami kurang apa sama Pak Syahuri, jadi mungkin kami tolonglah. Akhirnya apa? Pak Manalu menjadi penanggung hutang kami kepada Pak Westi, karena kalau kami sendiri mungkin Pak Westi tidak melepas hutang itu, tapi karena kami bersama Pak Manalu sehingga Pak Westi mau memberi hutang. Nah, dengan kesepakatan itu, kalau kami memang benar-benar bisa membayar dengan rutin apa yang diperjanjikan sebelumnya dan bisa menyelesaikan dengan baik, itu mungkin tidak ada masalah, tidak terjadi suatu masalah. Tetapi kalau
kami tidak mampu bayar, kami tidak bisa berbuat apa-apa. Apa yang terjadi? Mungkin Bapak Wesley tetap minta pada Pak Manlalu atas pertanggungjawaban pinjaman yang namanya. Dan Pak Manlalu menekan kami pun kami sudah tidak ada. Akhirnya Pak Manlalu harus menanggung pinjaman saya untuk membayarnya, sehingga masalah terjadi dan akan membuat ketegangan dalam kehidupan persaudaraan dan persahabatan. Itulah